ibu peserta pelatihan, singkatnya hadirin yang kami muliakan. Patut kita bersyukur kehadirat Tuhan karena hari ini, sore ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan kita masih berada dalam perlindungan Tuhan. Bapak Kadis, Bapak Ibu semua, kegiatan hari ini adalah merupakan kelanjutan dari hasil kerjasama kami dari pemerintah kecamatan tahun lalu bersama Ibu Erna Bayu yang ada di sini bersama kita. Hasil kerjasama waktu Expo tahun lalu, yang mana dalam kegiatan itu kita membangun MOU supaya produk-produk tenunan kita bukan hanya digunakan, hanya dipakai untuk bahan kain, tetapi kita harus tingkatkan menjadi lebih baik lagi. Tenunan kita memang sudah bagus, tetapi mengingat karena harganya bisa dibilang dari waktu ke waktu tidak mengalami perubahan, kami melihat bahwa ini adalah suatu pergumulan, sehingga kami berusaha membangun komunikasi supaya produk tenunan ini bisa dibuat dalam bentuk lain, sehingga nilainya ini harus lebih baik lagi. Dengan satu lembar kain mungkin pasmina yang harganya 200 sampai 300, tetapi kalau kita mengubahnya menjadi produk lain, kita rencanakan kali ini untuk berbentuk tas, dompet atau apa, harganya kalau dihitung-hitung bisa sampai jutaan, karena kita sudah ubah dalam bentuk lain. Dan ini akan sangat membantu masyarakat, terutama di wilayah kami di Alor Barat Laut, untuk meningkatkan kualitas, baik kualitas tenunan maupun hasil ikutan dari produk tenunan yang akan dibuat. Untuk itu pada kesempatan ini kami dari pemerintah kecamatan menggagas, kita mengajak para peserta yang kategorinya adalah mereka harus sudah bisa menjahit. Jadi pada kesempatan ini bukan kegiatan baru belajar untuk menjahit, tetapi mereka ini peserta yang sudah biasa menjahit. Minimal kalau membuat baju mereka sudah bisa, atau menenun apa, menjahit apa sudah bisa, bukan belajar pola ya, seperti itu. Dengan demikian waktu ini memang kelihatan singkat, tetapi ini yang kita manfaatkan sebaik-baiknya supaya kegiatan ini bisa sukses. Kami juga perlu sampaikan kepada Bapak Kadis Perindustrian bahwa untuk pelatih kami memang khusus datangkan pelatih dari Sidoarjo, Jawa Timur. Kami bukan tidak mau pakai di sini, tetapi kami tahu bahwa karena untuk yang dilatih ini pelatihan bukan hanya tas biasa, bahan biasa, tetapi masih sudah naik ke menggunakan bahan kulit, walaupun masih berbentuk sintetis. Memang kita ingin dia kulit asli dikombinasikan dengan tenunan, tetapi karena kami peralatan juga di Alor ini belum ada, itu tetap menjadi pergumulan kami, sehingga ke depan kalau ini sudah berhasil di kulit sintetis, tentunya yang kulit asli pasti bisa lebih bagus, bisa dibuat. Tetapi ini yang kami pelajari, yang ibu-ibu, bapak ibu nanti akan ikuti pelatihan ini. Jadi itu sedikit gambaran tentang kegiatan pelatihan yang kami selenggarakan ini. Memang dalam kegiatan ini Bapak, kami juga perlu sampaikan, kami sedikit kesulitan untuk mendapatkan
mesin jahit khusus untuk yang ini, karena yang dipakai adalah high speed, bukan yang portable. Nah, pada kesempatan ini kami minta kalau bisa Bapak punya jaringan atau apa, bisa membantu kami satu saja, supaya para peserta ini bisa minimal tahu kalau pakai mesin harus seperti yang mana. Kalau yang portable kami punya, hanya ketika kami koordinasi dengan pelatih bilang itu Bapak Camat gawat, itu kami takut dia dinamo putus karena dia seperti ini. Tetapi kami percaya bahwa kami tetap akan berusaha supaya minimal dia jangan putus lagi itu. Tetapi kami tetap meminta dukungan dari Bapak Kadis, kalau ada jaringan atau apa, satu saja juga ya, supaya kami semua bisa belajar, bisa langsung praktek. Mungkin itu saja Bapak Kadis, Bapak Ibu semua, kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan kami mulai dari awal Bapak berdua harus menunggu, tetapi kami yakin dan percaya bahwa ketika Bapak berdua hadir di sini, itu berarti dukungan yang sangat besar bagi kami, terutama untuk para penjahit di wilayah Alor Barat Laut. Dan ini kedepannya mereka ini akan menjadi, kita arahkan untuk menjadi satu kelompok, supaya di Alor Barat Laut juga ada sentra khusus untuk menjahit, khusus yang namanya aksesoris, terutama untuk tas, dompet yang berhubungan dengan penunaan. Ini saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sore, salam damai sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua yang kami hormati dan kasih. Saya sapa dulu dari jauh-jauh, Ibu Ketua Ikatan Kebaya Indonesia, orang-orang hebat. Terima kasih. Ibu Kedubes bersama Putri dari luar negeri tapi sudah bisa datang di Alor. Dan fasilitator dari Sidoarjo Surabaya. Terima kasih Bu, Pak Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Alor, Bapak Camat bersama Ibu. Ini orang-orang hebat dari kecamatan luar biasa. Saya harus katakan gitu. Kenapa? Karena banyak terobosan yang Tuhan titipkan di dalam pundak Pak Camat dan Ibu mampu melakukan terobosan-terobosan baru untuk Alor. Hari ini sudah terbukti Festival Tenun Ikat itu sudah jadi program secara umum, yang tadinya sebelumnya berapa tahun itu masih level kecamatan. Kita tepuk tangan lagi. Jadi, kita harus bangga. Siapapun di antara kita yang memberikan nilai tambah buat daerah, itu kita harus memberikan profesiat. Bagi kita-kita yang belum, kita bersemangat untuk mengikuti jalan-jalan baik yang telah dibuat oleh Pak Camat bersama Ibu selaku Ketua Tim Penggerak PK di Kecamatan Abal. Pak Sekjan juga hadir di sini. Ya, kita hormati Bapak-bapak, Mama-mama. Saya tanya dulu Bapak Camat, ini dari desa mana saja? Satu Abal. Terima kasih. Yang bisa menjahit. Siap. Kebetulan kami dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sama-sama di desa misalnya, supaya apa yang bisa dibantu sama-sama digumuli ke depan sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Camat. Saya pikir hal baik sama-sama kita gumuli. Yang pertama, ya puji Tuhan, alhamdulillah, sekalipun kita dalam berbagai kesibukan ada visit Indonesia, visit Alor, banyak agenda, tapi kita boleh bertemu di sini dalam rangka untuk bagaimana pengembangan UMKM khusus tenun ikat di Kabupaten Alor. Terima kasih buat Pak Camat dan Ibu yang sudah bisa memfasilitasi sama-sama kita di sini dari luar negeri Jakarta, kita Kelabai dan Bapak yang ada di desa di Abal. Itu hal yang luar biasa. Pertama, salam hormat dan permohonan kami, permohonan Pak Kepala Dinas PMB Kabupaten Alor, Bapak Dr. Ansy Madul MSc, beliau sendiri mau hadir tadi karena ada tugas lain sehingga
saya selaku sekretaris dinas ditugaskan untuk bersama di sini. Saya pikir tadi datang dengan hadir saja. Tadi saya lihat di sana ini ada nah, tidak apa-apa. Yang kita bisa sampaikan kita sampaikan. Yang kedua, ya provisian. Sekali lagi saya harus provisian lagi untuk Pak Camat dan Ibu bersama Bapak yang ada di desa sudah bertahan baik. Juga ibu-ibu ya dari Jawa bahkan dari luar negeri sudah bisa berbagi pengetahuan, pengalaman tentang bagaimana kerajinan perindustrian yang sudah didapatkan untuk orang-orang. Kasih itu semuanya. Yang ketiga, apa yang harus kita gumuli bersama? Karena kami dinas PMD urus desa, jadi mohon izin Bapak Kadis Perindustrian, Bapak Camat, kalau ada yang bisa dibantu oleh APBD, tadi kalau kepala BPD ada bisa langsung ini, pada para perindustrian ada jadi bisa. Tapi kalau masih perlu tambah-tambah APBDes, Bapak Camat nanti komunikasi untuk kita bisa penyesuaian di APBDes perubahan atau di Murni 2024 yang bisa dibantu dan nanti melalui Pak Camat dan teman-teman yang lain kepastikan teman lain kecamatan bisa dikomunikasi sebelum asistensi. Kalau mau di perubahan juga boleh, atau kalau mau murni sebelum, yang penting dikomunikasi awal ke desa. Ibu-ibu juga, bapak-bapak juga, misalnya dari desa mana saja nanti dikomunikasi ke BPD, ke pemerintah desa, ya hal-hal baik mungkin ada yang kurang-kurang yang perlu ditambah, itu bisa dikomunikasi, kita bisa masukkan juga melalui APBD. Karena kenapa saya bilang begitu? Ini APBD yang dibantu kecamatan sudah terbatas tadi. Pak Sektor selaku ketua sampai itu, uang terbatas. Banyak kecamatan tidak mungkin pakai yang begini-begini. Karena mau pakai untuk kegiatan lain-lain, kok yang perlu kita, tapi itu luar biasa. Pak Camat dan Ibu sudah sejauh berpikir itu luar biasa. Makanya memang harus naik level karena beliau sudah menggagas tentang festival tenun ikat, dan tadi sudah diskusi terbatas berapa dulu sampaikan. Masih ada sebatas kita untuk busana saja, dan aksesori belum. Nah, ini itu sudah naik level. Sekarang ini kita mau berlatih untuk bagaimana aksesori ke depan, sehingga kita naik level. Berapa tahun lalu itu macam topi-topi itu dia dibuat oleh Om siapa apa tapi meninggal ya meninggal hilang tidak ada. Nah, itu fakta. Nah, jadi ini hal baik. Terima kasih buat kesempatan ini. Itu saja yang kami sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Camat Alor Barat Laut, yang saya hormati Bapak Kepala PMD atau pejabat yang mewakili, yang saya hormati Ibu Ketua Asosiasi Sarung dan Kebaya, Kain dan Kebaya Indonesia, yang saya hormati Ibu Duta Besar Negara Kaledonia beserta putrinya, yang saya hormati Ibu Instruktur yang telah mau meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan keluarga dan teman-teman yang ada di Alor, yang saya hormati Ibu Ketua Penggerak PKK Kecamatan Alor Barat Laut yang spektakuler ini, karena beliau memang pelayan, jadi ketika bekerja untuk melayani itu sudah menjadi barang biasa, dan masyarakat Alor Barat Laut harus bersyukur dapat Bapak Camat yang didampingi oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK seperti yang ada sekarang. Karena kalau Bapak Camat saya tidak didampingi oleh Ibu, saya yakin tidak bagus-bagus amat begitu. Kita maaf, ya. Nah, ini bukan apa, ini bahwa di belakang laki-laki yang hebat itu ada perempuan yang kuat, kokoh. Yang saya banggakan Bapak Ibu, adik-adik peserta pelatihan. Yang pertama, Tuhan itu baik, sehingga patut kita menaikkan rasa syukur kita kehadirannya.
dengan doa semoga nikmat dan kebersamaan Tuhan selalu mendampingi kita, terutama dalam aktivitas kita beberapa hari ke depan ini. Bapak Camat dan teman-teman yang saya hormati, yang pertama, saya takut ini oleh-oleh terakhir Bapak Camat untuk teman-teman di Alor Barat Laut, ya. Karena saat ini saya juga mohon dukungan, mohon doa dukungan dari teman-teman sekalian yang hadir di sini, bahwasanya kami ASN ini harus berikhtiar untuk sampai ke puncak karir. Dan secara kebetulan di Kabupaten Alor ini puncak karirnya ada di eselon 2. Saya sering memotivasi adik-adik saya bahwasanya kalau hanya mau jadi eselon 3 kemudian pasrah dengan keadaan yang ada, nasib yang ada, buat apa pilih jadi PNS? Kalau kita sudah memilih satu jalur untuk kita gumuli, maka kita harus sampai ke tujuan akhirnya. Dan untuk itu saya mohon dukungan dari teman-teman sekalian, bapak, mama, kakak, adik yang selama 4-5 tahun, 3-4 tahun ini bersama-sama Bapak Camat dan Mama Camat. Tolong doakan semoga apa yang digumuli Bapak Camat saat ini Tuhan berkati dan Tuhan kabulkan. Amin. Saya omong begini karena saya juga duduk di tempat ini jadi kepala dinas karena ada mentornya, mentor yang hebat, mentor yang selama berkarir tidak punya persoalan baik itu pribadi maupun secara kedinasan. Itu Bapak Thomas Lalongpuling almarhum. Kebetulan saya masuk PNS kemudian ditangani oleh beliau sampai beliau pensiun, saya ajudannya beliau. Jadi karir beliau, jabatan-jabatan beliau yang beliau tinggalkan selalu saya yang isi. Terakhir beliau Kadis Perindustrian, beliau pensiun 2018, saya lanjutkan sampai saat ini. Semoga beliau bahagia di surga di sisi Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak berpanjang kata. Yang pertama, terima kasih Bapak Camat, karena dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Alor, baru kali ini ada kegiatan yang anggarannya dialokasikan khusus untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ya, biasanya dana-dana itu kecamatan menganggap bahwa sudah ada di desa, sudah ada di kelurahan, jadi camat bermain dengan administratif. Ya, tapi kita provisiat harus kita berikan kepada Bapak Camat Alor Barat Laut yang telah membuka wawasan kita semua. Dan hal baik ini mudah-mudahan akan kami sebarluaskan Bapak Kadis PMD ke teman-teman yang lain, camat-camat yang lain, untuk bisa mencontohi apa yang sudah diambil, diputuskan oleh Bapak Camat Alor Barat Laut. Untuk itu provisiat Bapak Camat. Yang kedua, memang penting kegiatan pengolahan hasil tenun. Nah, kalau saya biasa harus ada derivasi dari hasil produk tenun itu. Karena tenun-tenun kita dengan bahan baku yang kita punya, yang kita pakai, itu cenderung formil, sehingga kita saja pakai. Untung kita ini hari Kamis kita diperintahkan untuk menggunakan seragam tenun. Kalau tidak, kapan kita menghadiri acara-acara resmi? Kapan baru ada nikah yang kita hadir? Ya. Terus belum lagi ditambah dengan kondisi agroklimat Alor yang panas, maka perputaran, ya, perputaran hasil produksi tenun ini lambat. Ya.
Contoh saja ASN yang menjadi salah satu pasar, segmen pasar dari tenun ini, itu membeli itu rata-rata 1 tahun 1 kali beli, rata-rata 2 tahun 1 kali beli. Kalaupun ada pembelian di luar periode itu, ada mungkin hanya karena ada pesta yang harus mewajibkan kita untuk menggunakan tenun. Maka memang kalau hanya mengandalkan produk tenun, kita prospeknya tidak terlalu bagus kalau kita kaji dari sisi kewirausahaan. Yang kedua, pelatihan ini menjawab ya permasalahan, pengeluhan banyak pelancong yang masuk ke Alor. Ketika mereka mau pulang, kan rata-rata pelancong kita ini backpacker, datang hanya bawa tas satu tas kecil 1-2 hari, kemudian stay, kemudian pulang. Maka ketika mereka beli tenun untuk souvenir, istri saja yang bisa dikasih, anak sudah tidak bisa, karena kalau anak dikasih berarti tasnya penuh, bahkan tidak muat. Untuk itu harus ada, tapi mereka punya keinginan untuk membeli cenderamata khas Alor, dan itu untuk sementara tidak bisa kita layani, padahal permintaannya cukup tinggi ya. Memang saya kemarin makanya saya kemarin agak sedikit tidak serap dengan teman-teman dari perindustrian provinsi. Mohon maaf Mama Camat, sampai Mama Camat suruh jemput juga tidak mau, karena kita ribut masalah ini. Saya minta pelatihannya pelatihan ini, bukan pelatihan itu perbengkelan, pelatihan apa-apa yang bengkel las tambal ban. Orang tidak latihan juga bisa ya. Pokoknya tahu di mana tempat bocor, bikin tempel itu, kasih panas jadi. Buat apa kasih pelatihan? Yang ini yang butuh apa namanya keterampilan, keahlian, ini yang harus kita kasih latihan ya. Makanya Mama Camat bel bilang jemput, saya bilang ya, kadisnya saya jemput. Kadis juga pagi-pagi dia bel, saya sudah sampai di bandara, saya itu mobil dinas ada banyak-banyak, jadi mau pakai yang mana nak pakai saja ya. Ini betul ya. Karena apa? Bagi saya daerah ini, kita meminjam bahasa Bapak Bupati kita yang terhormat Bapak Dr. Andus Amunjobo, harkat dan martabat daerah ini harus kita jaga. Kita boleh miskin secara ekonomi, tetapi kita tidak boleh miskin secara pribadi, secara dalam hal apa namanya kita harkat dan martabat kita. Jadi itu, dan ini jalan sudah dibuka oleh Mama Kadis. Insya Allah 1-2 hari mungkin saya juga perlu dengan Mama Kadis lagi sama Mama Camat ya, untuk kita dengan Ibu pemateri kita diskusi, untuk kita juga bisa membangun kesepakatan MOU untuk tahun depan. Dinas Perindustrian juga akan memprogramkan kegiatan yang sama. Yang berikut, seperti apa yang diminta oleh Bapak Camat, kalau untuk kebutuhan pelatihan saat ini saya belum mampu untuk pengadaan. Saya juga baru dengar ada mesin jahit high speed, ada ya. Saya juga Kadis Perindustrian, background saya pertanian, tapi karena kami di Pemda pantang menolak tugas, ditempatkan di mana saja kami siap ya. Jadi akhirnya ada di perindustrian, baru belajar untuk bagaimana mengenal istilah-istilah di perindustrian, baru 4 tahun 5 tahun belum cukup hafal karena ruang lingkupnya terlalu luas dari perindustrian ini. Untuk itu di perubahan 2023 ya, kalau 23 belum bisa karena namanya dana perubahan itu kita harus switch dari ini. Saya janji 1 ya, ini disaksikan oleh bukan lain ada
ibu dari luar negeri. Kan kalau orang luar negeri hubungan sama presiden. Berarti ini menjadi janji saya kepada teman-teman, ya nanti bagaimana polanya diatur. Insya Allah ke depan 2022 kita 24 kita tingkatkan lagi. Yang penting saya sepakat dengan Bapak Camat, kita jadikan Alor Barat Laut sebagai sentra pengembangan dan pengelolaan tenun ikat di Kabupaten Alor. Yang terakhir, sentra ada. Silakan manfaatkan. Saya Mama Syariat ini juga bikin saya pusing. Nah, kita punya Mama Syariat dia mau dia saja yang ya, tapi kita suruh dia masuk dia tidak mau. Tapi kalau ada orang lain yang kita suruh masuk dia lapor Pak Bupati. Dia ini kan karena bilang bapak dekat dengan bapak ya, bapak ini karena tahu membalas budi orang, jasa orang, walaupun sebenarnya dia tidak kerja. Tapi karena namanya sudah dekat, bapak sudah anggap dia bagian dari keluarga diri bapak, maka bapak selalu meneruskan apa yang keluhan-keluhan dia kepada kita. Tetapi kalau ada yang serius untuk mau masuk dan bekerja di dalam situ, ya, bahkan kalau tahun depan bukan mesin saja, saya bisa bantu bahan baku. Kayak contoh kita punya tenun, tapi yang kayak di dalamnya nanti yang kayak ada itu, baik itu liter maupun kulit, itu kan harus didatangkan dari luar. Kemudian ada resleting segala macam, itu juga nanti kita makanya setelah ini mungkin sebelum penutupan saya Mama Lim, Ibu instruktur bisa kita diskusi kebutuhan real itu ke depan apa. Kalau camat mungkin uangnya sedikit, kalau dinas mungkin uangnya masih bisa mengakomodir lebih banyak. Jadi bagi saya pada prinsipnya sekali lagi minta terima kasih kepada Bapak Camat, Mama Pendeta, Mama Lim yang sangat-sangat membantu dari sisi promosi untuk industri di Kabupaten Alor, khususnya industri tenun. Terakhir dengan memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan atas izin kita semua yang hadir di tempat ini, izinkan saya untuk mewakili kita semua membuka pelatihan ini dengan resmi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua.